wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kelas 5 pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, Ustazah ucapkan selamat kepada anak-anak hebat kelas 5 karena sudah melewati tema ourselves dengan baik. Nah, Ustazah berharap semoga di tema environment ke depan kalian lebih hebat lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Baik, untuk hari ini sebelum Ustazah mulai pembelajaran PIDB-nya, Ustazah mau menyampaikan sebuah ayat firman Allah tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pagi hari ini. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ini kita akan membahas banyak hal. Apa saja ya? Ya, benar sekali, kita akan mengenal iman kepada Rasul Allah itu seperti apa, kemudian Nabi dan Rasul jumlahnya berapa dan apa perbedaannya, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasulullah. Nah, untuk itu kalian harus fokus dengan baik. Baik, kita simak ayat Al-Quran berikut ini yang menceritakan tentang iman kepada Rasul Allah. Silakan disimak. Nah, kalian sudah menyimak bukan ayat Al-Quran yang tadi disampaikan? Baik, kira-kira dari ayat Al-Quran tadi apa yang bisa kita jadikan hikmah pembelajaran pada pagi hari ini? Benar sekali, kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul artinya utusan. Jadi, Rasul Allah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Seperti Nabi Musa yang mengajarkan kepada kaum Yahudi, kemudian Nabi Isa yang mengajarkan kepada kaum Nasrani, dan tentunya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang mengajarkan kepada umat Islam. Begitu. Nah, kira-kira apakah kalian sudah paham arti iman kepada Rasul Allah itu? Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul, apakah ada yang tahu sebelumnya? Iya, Nabi adalah orang pilihan Allah yang menerima wahyu namun untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul-Rasul Allah adalah orang pilihan yang mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Nah, sehingga perbedaan yang mendasar dari Nabi dan Rasul adalah jika Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Sedangkan persamaan dari Nabi dan Rasul adalah yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 25 nama Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nah, supaya memudahkan untuk menghafalnya, silakan simak video berikut ini. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia.
Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selanjutnya kita akan membahas 4 sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah sifat siddiq, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, dan yang keempat sifat fatonah. Nah, apa sajakah arti dari keempat sifat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama yakni siddiq, yang artinya benar. Maksudnya bahwa para rasul-rasul Allah selalu mengatakan kebenaran. Ucapan dan perbuatannya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak pernah berkata dusta karena berbeda dengan manusia biasa yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika para rasul itu melakukan kesalahan, maka Allah akan segera mengingatkannya. Sifat yang kedua yakni amanah, yang artinya dapat dipercaya. Maksudnya adalah para rasul Allah adalah utusan Allah yang dapat dipercaya kebenarannya. Para rasul Allah, ucapannya, kemudian perbuatannya adalah bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umat manusia. Nah, sehingga kita harus mempercayai dan meyakini apa yang disampaikan oleh para rasul Allah itu adalah benar adanya, karena telah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat Islam yang beriman kepada Rasul Allah, maka kita harus mempercayai ajaran-ajaran tersebut agar kita bisa berjalan di jalan yang benar, tidak dalam kesesatan. Sifat yang selanjutnya yakni sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Tugas para rasul yakni menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah pembimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran tentang amal kebaikan. Para rasul tidak pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambahkan sesuatu yang berasal dari Allah. Apapun yang diwahyukan oleh Allah disampaikan oleh para rasul apa adanya. Sifat yang keempat yakni fatonah. Fatonah artinya cerdas. Setiap Rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki otak yang cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul dapat menangkap wahyu Allah, kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, tadi kita sudah mengenal nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Dari ke-25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang memiliki sebutan khusus, yakni disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Lalu, siapakah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi itu? Ya, Rasul Ulul Azmi adalah orang yang memiliki keistimewaan, kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa, serta diberikan Allah mukjizat. Mukjizat artinya kemampuan luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat tersebut merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Mukjizat-mukjizat tersebut menandakan bahwa mereka benar-benar rasul Allah yang harus diimani dan diyakini kebenarannya. Lalu, siapakah para rasul-rasul ulul azmi itu? Di sini, Ustadzah memberikan singkatan supaya untuk memudahkan kalian menghafalnya. Ustadzah menyingkat dengan kata NIMIM, yang artinya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh alaihi salam dalam menjalankan tugasnya mendapat banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihi salam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Kaum Nabi Nuh tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdoa memohon petunjuk Allah. Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka menaiki perahu. Sebaliknya, yang ingkar, tenggelam, dan mati, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, seperti Raja Namrud. Kemudian ayahnya sendiri yang bernama Azar dan seluruh umatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Namun, atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Yang selanjutnya yakni Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Namun, Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya bertaubat dan mengakui keesaan Allah. Akhirnya, Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya, sehingga Nabi Musa pun selamat. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya yakni Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Namun, Nabi Isa dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi, kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam di tiang salib. Akan tetapi, pada akhirnya Allah melindungi Nabi Isa alaihi salam dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Dan yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan, paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Abu Lahab, merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi Muhammad dan umatnya, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yakni adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.